Om Swastiastu. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya I Gede Wiyarsa, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Kegiatan dari aksi nyata ini terdiri dari: pertama, membuat keyakinan kelas; kedua, pengimbasan atau diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Bungaya Kangin, Kabupaten Karangasem, Bali. Latar belakang aksi nyata ini yaitu masuknya budaya asing tanpa filter yang sering ditiru murid merupakan salah satu dari sekian banyak dampak yang merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Karakter murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu: pertama, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Kedua, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata ini yaitu: pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Kedua, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan aksi nyata ini yaitu: pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Kedua, membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. Ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat tentang konsep budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif sekolah. Keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas masing-masing.
Dukungan yang dibutuhkan yaitu pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Tiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu bagian dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekitar kita. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ayo, nggak tahu? Jadi, budaya positif itu merupakan tingkah laku yang baik yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi, berulang-ulang nilai yang baik, perbuatan yang baik kita pupuk, ya kita tumbuhkan dengan cara pembiasaan. Ya, nah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, langkah pertama yang bisa kita lakukan di kelas adalah membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dengan tujuan ketika nanti anak-anak berkegiatan di dalam kelas, anak-anak akan mengingat nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama. Apa yang perlu kita lakukan, nanti dengan keyakinan kelas tersebut, anak-anak akan memiliki patokan. Jika misalnya nanti anak-anak memiliki kesalahan atau berbuat kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, nanti bisa kita ingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Jadinya anak-anak ketika berbuat salah, anak-anak tidak akan langsung kena hukuman, tetapi Bapak akan bertanya, ingatkan anak-anak akan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan tujuan yang positif guna mendukung terwujudnya dimensi profil pelajar Pancasila. Ayo coba sebutkan dimensi profil pelajar Pancasila. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Satu. Beriman. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, Bergotong royong. Yang keempat, Berkebinekaan global. Berikutnya, bernalar kritis. kritis. Ada lagi? Nah. Yang keenam, yang terakhir, Kreatif. Nah, jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, perlu kita membangun sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bagaimana anak-anak sudah selesai menulis keyakinan kelasnya? Sudah. Pak minta anak-anak satu persatu maju ke depan, ditempel hasil dari keyakinan kelasnya di sini berurutan ya. Kita mulai dari sini. Ya, ayo. Oke, berikutnya sini. Ah. Saya ke bawah ini. Yuk, sini. Dan seterusnya.
kakinya ya, lingkar. Oke, nanti dilanjutkan di samping. Nak kenapa? Ya. Berikutnya, teman. Ayo. Berikutnya, Eka. Yang belum, akan dilanjutkan ya. Lagi ya, ini di bawahnya. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu. Pak Kut, saya mau minta izin untuk melaksanakan sosialisasi tentang penerapan pengalaman budaya positif di sekolah bersama Bapak dan Ibu guru semua yang ada di lingkungan SD Negeri 1 Jaya. Ya, Pak Gede, terkait permintaan Pak Gede, saya izinkan, tapi nanti Pak Gede ambil waktu di hari Sabtu supaya anak-anak dapat belajar dulu. Setelah itu nanti Pak Gede bisa dah melaksanakan itu minggu depan. Jadi saya akan umumkan atau kasih surat teman-teman untuk mengikuti. Itu sangat bagus untuk teman-teman kita. Ya. Ya, terima kasih Pak Kut. Ya. Baik Bapak Ibu guru semuanya, acara sosialisasi dari guru penggerak kita akan mulai. Nah, sebelumnya mari kita mengaturkan manganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara sosialisasi pada hari ini. Kemudian saya sebagai kepala sekolah mengantar atau membuka acara ini tentu dengan beberapa hal. Nah, yang pertama, terima kasih saya kepada Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ikutilah kegiatan ini dengan baik, sehingga apa yang disampaikan nanti kepada Bapak Ibu oleh pembawa materi itu akan bermanfaat kepada Bapak Ibu. Selanjutnya saya tadi lupa mengaturkan kepada Bapak Ibu yaitu mengenai harapan saya jika nanti ini dari pembawa acara akan berbagi ilmunya yang didapatkan di guru penggerak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di sekolah kita, sehingga nanti Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitasnya.
Kalau ini sudah meningkat, berarti harapan saya bisa meningkatkan mutu di sekolah kita. Nah, itu sebagai sambutan saya. Jadi sekali lagi terima kasih, kami ikuti dengan baik. Demikian selanjutnya nanti waktunya akan saya berikan kepada pembawa materi. Jadi sepenuhnya nanti saya berikan kepada pembawa materi. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan Namo Santi. Om Santi 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 Om. Silakan Pak Gede. Nanti waktunya lagi saya serahkan kepada Pak Gede untuk mengatur sampai jam berapa. Oke, persilakan. Pak Dut, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Bungaya Kangin. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah tercipta. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak dan Ibu Guru, pada kesempatan kali ini izinkan saya mendiseminasikan penyebaran, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Jadi ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4, di mana pada modul 1 ini terdiri dari 4 submodul. Modul yang pertama adalah filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 isi guru penggerak, dan modul 1.4 adalah budaya positif. Namun Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini berlanjut, ada baiknya mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan mendapatkan manfaat. Jadi untuk itu izin memimpin doa. Jadi kita berdoa dulu Bapak Ibu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya. Di depan terdapat beberapa gambar. Coba kita amati bersama-sama. Di mana pada gambar pertama itu merupakan interaksi guru dengan guru. Kemudian pada gambar kedua interaksi guru dengan murid, dan di gambar ketiga interaksi murid dengan murid. Kemudian di gambar keempat ada kegiatan literasi, dan gambar terakhir gambar menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dari gambar yang saya tampilkan di depan, tentunya ini merupakan sebuah kebiasaan yang sudah terjadi di sekolah kita selama ini. Namun Bapak Ibu, yang namanya pembiasaan dan kebiasaan, tentunya ada kebiasaan yang baik, ada juga kebiasaan yang kurang baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baik inilah yang disebut sebagai budaya positif. Lanjut Bapak Ibu ya. Jadi sebagai seorang guru, kita diibaratkan sebagai petani yang memiliki
peran penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, di mana seorang petani ketika dia menanam padi sudah pasti akan memastikan bagaimana tumbuhnya padi dengan benar. Cara yang pertama yang dilakukan oleh petani dari pemberian air, kemudian memperhatikan pupuknya. Nah, yang tidak kalah penting di sini, Bapak dan Ibu, sudah pastinya menghilangkan gangguan-gangguan yang mungkin mengganggu pertumbuhan dari padi tersebut. Seperti misalnya menghilangkan ulat-ulat, menghilangkan jamur. Ya, tujuannya adalah supaya padi tersebut tumbuh dengan baik. Nah, Bapak Ibu, dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah tempat kita mengajar itu sama halnya seperti tanah tempat bertumbuhnya tanaman. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, kemudian aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid tersebut. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, kemudian saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter warga sekolah. Kemudian pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, Bapak Ibu, coba kita amati, evaluasi bersama-sama. Amati lingkungan sekolah kita, kemudian bagaimana suasana yang terjadi di sekolah kita. Nah, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, kemudian bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Nah, tentunya suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah atau institusi yang kita anut dan yakini selama ini. Bapak dan Ibu guru, di depan terdapat 3 pernyataan. Ini yang biasanya umum dan sering terjadi di sekolah kita, bahkan di sekolah yang lain. Nah, pernyataan pertama itu mendidik anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Nah, kalau yang pertama ini, Bapak Ibu, di situ ada kata hukuman, ada kata dipaksa. Yang namanya hukuman, pastinya kita ketahui bersama, sifatnya itu menyakitkan. Ya, dampaknya teringat lama oleh murid. Nah, kemudian kalau yang kedua ini, pemberian hukuman dengan hal yang positif. Satu contoh, ada murid yang melanggar, datang telat misalnya. Kita tujuannya positif untuk memberikan hukuman supaya dia mau belajar. Kita suruhlah dia untuk membersihkan halaman atau membersihkan kelas. Nah, itu maksud yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, ini yang paling umum terjadi Bapak Ibu. Kita menganggap
ketika kita memberikan penghargaan itu bukan berarti dalam bentuk benda saja, boleh juga dalam bentuk kata-kata. Misalnya kita melakukan dikte itu siapa yang bisa menjawab lebih dulu, nanti anak-anak bolehlah istirahat duluan. Atau misalnya ketika kita ada murid yang menjawab, kita kasih tepuk tangan. Nah, itu mungkin maksud dari pernyataan yang ketiga. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan ketiga pernyataan ini? Jika seumpama setuju, pastinya Bapak dan Ibu memiliki alasan tersendiri. Jadi di sini supaya tidak bosan dan tidak ngantuk juga, silakan Bapak Ibu memberikan sedikit tanggapan. Ya, setuju atau tidak setuju, atau apabila ada alasannya kenapa. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ya, kalau yang nomor 1 seperti yang saya katakan tadi, di situ ada kata hukuman. Kita memaksa dulu pikiran kita, nanti juga akan terbiasa. Nah, seperti itu. Jadi ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu, yang mana kira-kira setuju tak setuju sama? Oh, saya tidak setuju dengan ini. Oh, saya setuju dengan ini. Pastinya setiap tanggapan akan berbeda, Bapak Ibu ya. Iya, ada ya? Ya, silakan Pak Mar. Ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau untuk nomor 1, saya kurang setuju. Sebenarnya dengan hukuman dan paksaan. Jadi apa yang disampaikan tadi nanti akan teringat sampai nanti akan banyak. Kalau yang 02 dan 3 itu bagus, itu perlu ditanyakan kepada anak didik. Jadi pemberian hukuman dengan hal positif tadi sudah dan pemberian penghargaan dapat nilai itu juga bagus. Kalau untuk nomor 1 mungkin tidak perlu dikoreksi terlebih dahulu. Kalau untuk nomor 2, 3 itu bisa dilakukan. Baik, itu merupakan tanggapan dari Pak Marwaji. Jadi sangat bagus sekali. Ada kira-kira tanggapan yang lain? Tidak ada ya? Nah, jika tidak ada, Bapak dan Ibu guru, di dalam penerapan budaya positif ada sedikit perubahan paradigma. Nah, apa perubahan paradigma tersebut? Terkadang kita selama ini menganggap itu masih baik, namun berdasarkan beberapa kajian nanti akan ada perubahan. Ya, jadi kita lanjut saja dulu. Nanti kita akan ingat kembali pertanyaan ini Bapak Ibu setelah materinya sudah berjalan. Namun seperti apa yang Bapak Marwaji itu bilang, perasaan saya pertama kali melihat slide ini juga sama. Ya, namun ketika seiring berjalannya waktu ada beberapa perubahan ternyata. Nah, perubahan apa kira-kira? Nanti kita akan coba lihat bersama-sama Bapak dan Ibu. Jadi kita lanjut saja dulu. Nah, Bapak dan Ibu guru, pada konsep utama modul budaya positif di sini nanti kita akan banyak berdiskusi tentang beberapa hal. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dan ada juga restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Dan yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Nah, dari beberapa kata yang ditampilkan di depan yang merupakan konsep utama dari modul ini, adakah kata-kata baru yang Bapak Ibu temukan di situ? Kira-kira ada enggak yang mungkin belum pernah Bapak dengar dalam pembelajaran selama ini? Kira-kira ada? Iya. Oke, sebentar ya. Baik, yang ini ada kata restitusi. Ini tumben mungkin, atau mungkin sudah sering? Belum. Oke, nah Pak Ibu nanti kita akan bahas ini ya.
Jadi kemudian ini ada keyakinan kelas, sudah pernah dengar? Sudah, tetapi mungkin belum begitu paham atau sudah paham? Belum, baik. Kemudian di sini ada, ini kayaknya sudah ya. Nah, yang ini lagi satu, ada segitiga restitusi. Jadi sebelum lanjut ke materi, Bapak dan Ibu guru, memang benar banyak materi, banyak perkembangan yang baru dalam dunia pendidikan selama ini, Bapak Ibu. Ya, di sini ada kata restitusi. Nanti restitusi ini kaitannya dengan mendisiplinkan murid. Ya, kalau kita kenal biasanya dengan cara menghukum, ada yang kita percaya bisa misalnya membuat murid tersebut akan berubah dan menghasilkan hasil yang baik. Ada juga seperti itu. Ada juga dengan memberikan penghargaan. Nah, kemudian nanti yang kita akan bahas dan yang merupakan hal penting dalam penerapan budaya positif dan disiplin positif adalah poin ini, Bapak Ibu ya, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas. Jadi kita lanjut dulu, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan tahu apa yang dimaksud dengan restitusi. Sebab materi ini termasuk baru, saya juga baru tahu ketika ikut dalam pendidikan guru penggerak. Kita masuk ke materi pertama, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kalau nilai kebajikan universal ini mungkin sudah biasa. Nilai-nilai atau sifat positif yang ada di dalam diri anak-anak, seperti misalnya tanggung jawab, kemudian saling menghormati dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan pelajari ini, Bapak Ibu. Nah, unsur utama terwujudnya budaya positif di sekolah adalah adanya disiplin positif, baik guru, murid, dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Namun, Bapak dan Ibu guru, makna disiplin tidak berhubungan dengan tata tertib. Ya, kemudian peraturan atau kepatuhan terhadap peraturan itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan disiplin positif ini tentunya tidak ada kaitannya dengan ini. Kalau yang biasa yang sudah lalu, kata disiplin itu cenderung kita kaitkan dengan ini, Bapak Ibu. Ada tata tertib, ada peraturan, intinya kepatuhan. Ya. Kemudian, nah, disiplin juga bukan berarti adanya pemberian hukuman. Kemudian bagi yang melanggar agar tidak mengulangi perbuatannya. Disiplin dalam konteks ini adalah disiplin positif yang bersumber dari internal mereka sendiri, yaitu semacam kesadaran diri untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri serta selalu menyandarkan perilaku terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak dan Ibu guru, menurut Diane Gossen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline mengatakan bahwa disiplin berasal dari kata Latin yang berarti belajar. Nah, disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri yang membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita biasa mengaitkan disiplin itu dengan kepatuhan, kemudian ketidaknyamanan, namun disiplin positif yang akan dibahas kali ini itu pengertiannya adalah belajar, ya. Nah, dengan kata lain, disiplin mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu makin jelas gambaran bagi kita bahwa membentuk budaya positif sekolah salah satunya adalah penting disiplin positif semua stakeholder sekolah. Utamanya Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tentunya kita harus memberikan contoh sebagai garda terdepan, yaitu penerapan disiplin positif. Seperti itu Bapak Ibu guru. Kemudian ini untuk mengetahui beberapa perubahan paradigma Bapak Ibu. Di depan terdapat kegiatan kepalan tangan
biasanya kalau kita di sekolah itu erat kaitannya dengan kontrol, ya, pengendalian murid. Di sini kita akan coba untuk melakukan sebuah permainan yang namanya kepalan tangan. Tujuannya adalah untuk membuktikan siapa sesungguhnya yang bisa mengontrol siapa. Karena ini erat sekali kaitannya dengan seorang pendidik dan murid, Bapak dan Ibu. Nah, jadi permainan ini mungkin saya akan minta tolong sama Pak Gede Dwi ini, sama Pak Gede Riawan. Nah, biar tidak ngantuk ya. Coba Pak Gede Dwi dan Pak Gede Riawan, ayo sini ke depan dulu sebentar. Ya, jadi gini ya, permainannya nanti yang menjadi A adalah bertugas memegang sesuatu yang benar-benar penting bagi diri A. Nah, itu tugasnya. Sesuatu yang penting boleh, misalnya kita anggap yang paling penting itu keluarga atau harga diri atau apa. Nah, kemudian Pak Gede Riawan yang bertugas sebagai B itu mencoba untuk meminta sesuatu yang penting yang ada di genggaman dari Pak Gede Cahyadi. Boleh dengan cara memberi rayuan, kemudian menjanjikan sesuatu, bangunnya mengubah gitu misalnya, ya boleh dengan cara, pokoknya silakan dengan cara apapun boleh. Yang penting bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, Pak Gede juga sama, silakan nanti terserah apakah mau mempertahankan atau misalnya mau memberikan. Ya, kita coba saja. Yang Pak Gede Dwi Cahyadi pegang misalnya adalah sesuatu yang benar-benar penting. Pak Gede Riawan juga memiliki kepentingan di situ. Coba Pak Gede membuka. Kita anggap saja itu permen yang bermanfaat. Pak Gede sekarang tugasnya untuk membuka ini, ya, dengan cara boleh meminta kira-kira. Ayo, dikasih apa enggak? Coba. Boleh dirayu. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Ternyata tidak boleh, Bapak Ibu. Ternyata tidak boleh. Ya, ternyata tidak boleh. Oh, iya betul. Nah, terus oke ya, tidak boleh. Dipaksa, dirayu. Tidak boleh. Keren ini keren. Tidak boleh juga. Oke. Nah, jadi gini ya. Ini belum selesai. Nah, bagaimana kalau posisinya ditukar sekarang? Tadi Pak Gede jadi A yang memegang benda yang sangat penting. Jadi sekarang kita balik. Pak Gede Riawan sekarang memegang benda yang menurut Pak Gede itu penting. Pak Gede Cahyadi tugasnya untuk bagaimana caranya membuka benda ini. Boleh dengan merayu, mengiming-imingi sesuatu. Bahkan kalau di situ sih saya lihat boleh dengan cara menghardik. Ya, nah memaksa artinya. Ayo kita coba. Oke, ya. Nah sekarang saya akan coba. Misalkan ini saya yang menjadi A sekarang. Pak Gede Riawan dan Pak Gede Dwi Cahyadi menjadi B. Coba Pak Gede, saya punya sesuatu yang penting. Tapi sesuatu ini penting juga menurut Pak Gede dan Pak Gede Riawan. Coba diminta saja. Minta Pak De. Oh, silakan. Silakan. Oke, silakan duduk ya. Itu aja. Bapak Ibu, dari permainan kepalan tangan itu kita akan menentukan siapa sebenarnya yang bisa mengontrol siapa. Dari permainan tadi tentunya ketika Pak Gede Cahyadi sebagai A, dia mempertahankan apa yang dia miliki karena hal itu penting. Pak Gede Riawan juga sama, mempertahankan. Ketika saya yang memegang, Pak Gede minta, ternyata saya berpikir, Pak Gede Cahyadi lebih membutuhkan ini, jadi saya berikan. Pak Gede Riawan juga sama. Nah, artinya Bapak Ibu, kontrol itu ada pada diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas apa yang menyebabkan tidak bisa kita mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, selama ini kita meyakini bahwa
sebagai guru kita bisa mengontrol perilaku murid. Ini yang kita yakini Bapak Ibu. Sebagai orang yang lebih tua, kita meyakini bahwa kita berhak mengontrol mereka. Kemudian kita pun meyakini bahwa semua penguatan positif bagi murid sangat efektif. Kemudian bermanfaat serta yakin bahwa kritik dan membuat murid merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter mereka. Ini keyakinan kita selama ini Bapak Ibu. Nah, namun Bapak Ibu ada sedikit perubahan paradigma, yaitu miskonsepsi atau kekeliruan. Setelah dilakukan kajian dan penelitian, ditemukanlah beberapa hal yang baru. Nah, semua itu ternyata adalah ilusi Bapak Ibu. Dari hasil kajian psikologis terbaru yang dilakukan oleh Dr. William Glasser dalam The Theory, dalam bukunya Dr. William Glasser ini meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol yang selanjutnya disebut perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi diantaranya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Kenapa kita dikatakan mengontrol murid itu hanya sebagai sebuah ilusi? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang biasanya saya pun juga sering melakukan ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita memberikan penguatan untuk meningkatkan motivasi. Nah, ternyata setelah dilakukan kajian ada beberapa sesuatu yang berdampak kurang baik bagi anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu ilusi kita. Kita selalu beranggapan, kita bisa kok menyuruh dia ini, itu. Kalau seumpama tidak mau, kita paksa nanti juga mau. Nah, itu ternyata sebuah ilusi Bapak Ibu yang berkaitan dengan kontrol tadi. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan dan motivasi tertentu. Bahkan terdapat perilaku yang tidak disukai sekalipun. Kemudian ketika murid menuruti semua hal yang kita perintah, bukan berarti bahwa kita dapat mengontrol mereka. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau, ini Bapak ya, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Nah, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, bentar. Nanti kita juga akan belajar tentang ini Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Kemudian saya lanjut dulu. Nah, ini Bapak Ibu, dari pernyataan yang tadi, inilah miskonsepsi yang mengalami sedikit perubahan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol atau teori pilihan. Nanti di dalam penerapan budaya positif, tentunya kita akan menggunakan yang di sebelah kanan dari arah Bapak Ibu ya. Yang selama ini yang kita yakini adalah yang di sebelah kiri, di mana stimulus respon biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya seperti itu yang terjadi Bapak Ibu. Kita sebagai guru sering misalnya membuat orang itu supaya menuruti keinginan kita. Nah, tetapi dalam teori kontrol itu sendiri Bapak Ibu, di sini kita tidak akan lagi mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita, tapi kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya setiap orang itu memiliki tujuan tersendiri. Nah, kemudian pada stimulus respon Bapak dan Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering terjadi. Kita menganggap jika kita menemukan murid yang
menurut kita berbuat yang aneh-aneh, misalnya mengambil uang milik temannya, kita beranggapan bahwa dia salah. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi dalam teori kontrol nanti semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa? Kita harus mencari dulu Bapak Ibu. Kita cari dulu penyebabnya ini. Kenapa kok dia bisa mengambil uang milik yang lain? Nah, apakah mungkin salah satu kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi? Nah, seperti itu misalnya, ternyata dia melakukan hal tersebut karena dia lapar Bapak Ibu. Di rumahnya orang tuanya misalnya tidak pernah ngasih uang, tidak dihiraukan. Jadi hal tersebut yang membuat mereka itu melakukan sesuatu yang menurut kita itu salah. Nah, tujuan dari kita mengetahui apa kebutuhan dasar mereka itu supaya nanti sebagai guru kita mudah mencarikan solusinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut, orang lain bisa mengontrol kita. Ini keyakinan kita dulu. Kemudian yang berubah, yang dikatakan sebagai kekeliruan ini, ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini seperti permainan kepalan tangan tadi Bapak Ibu. Nah kemudian juga saya bisa mengontrol orang lain. Nah pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian lanjut pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah kemudian pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang namanya konsensus ini kerjasama Bapak Ibu. Jadi nanti di dalam penerapan disiplin itu kita tidak akan menggunakan paksaan tetapi berkolaborasi bagaimana caranya mencarikan sebuah solusi untuk anak tersebut. Kemudian lanjut model berpikir menang kalah. Ini kalau biasa yang kita lakukan, yang namanya hukuman pasti ada yang tersakiti. Itu maksudnya ini Bapak Ibu. Makanya dikatakan stimulus respon itu sebagai model berpikir menang kalah. Namun nanti Bapak Ibu kita sudah mulai menuju ke posisi kontrol, yaitu model berpikir menang-menang. Jika ada murid yang berbuat salah Bapak dan Ibu guru, kita akan berusaha untuk mencari tahu apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut. Kemudian murid yang awalnya merasa salah, kita akan perbaiki identitasnya. Kenapa bisa berbuat seperti itu dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lebih jauh di restitusi tersebut. Nah, ini materi berikutnya Bapak Ibu, ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini sudah umum sebenarnya kita ketahui. Namun istilahnya sedikit berbeda. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap orang pasti memiliki nilai kebajikan ini. Nah kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah kemudian menurut Dr. William Glasser yang tadi, setiap perilaku atau perbuatan itu tentunya memiliki suatu tujuan. Nah ini yang kira-kira selama ini kurang kita pahami Pak Ibu maka dari itu penerapan hukuman masih sering terjadi. Dan lanjut Bapak Ibu, menurut Diane Goshen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri kemudian untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, yang dimaksud dengan motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang benar-benar timbul dari dalam dirinya. Nanti kita juga akan sedikit bahas tentang itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila Bapak Ibu, di mana dimensi-dimensi yang ada pada profil belajar Pancasila ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada juga mandiri, kemudian ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah,
Selain itu tentunya masih banyak Bapak Ibu nilai kebajikan universal seperti apa yang saya singgung di depan. Ada tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati diri sendiri. Itu merupakan sifat-sifat positif dari manusia yang perlu kita tanamkan untuk berikutnya Bapak dan Ibu, yang perlu kita tanamkan. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua. Tadi di materi pertama agak panjang Bapak Ibu. Nanti di materi kedua dan selanjutnya ini agak sedikit ngebut ya, sedikit ngebut. Kemudian kita lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini yang Bapak Ibu bilang ada sedikit hal yang baru. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi ini digunakan ketika kita mendisiplinkan murid Bapak Ibu. Ya, ini erat kaitannya dengan mendisiplinkan murid. Nanti yang paling penting di sini adalah ini, restitusi ini. Dan ke depan di kurikulum Merdeka juga Bapak Ibu akan menemukan ini, restitusi. Kemudian lanjut dulu. Nah, sebagai pendidik, penting bagi kita memahami motivasi apa yang mendorong perilaku murid sehingga kita bisa menuntun mereka ke hal yang lebih baik. Dan sudah barang tentu, ini akan berdampak terhadap terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Nah, berdasarkan beberapa kajian motivasi yang mendorong murid di sekolah dipengaruhi 3 hal Bapak Ibu ya. Jadi ini teori motivasi perilaku manusia secara umum digolongkan ke dalam 3 jenis ya, dan nanti masuk kemana dia, ada istilahnya motivasi eksternal, ada istilahnya motivasi internal. Nah, kalau yang pertama Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi anak atau kita ini sama, anak dengan kita di sini sama ya, baik guru anak memiliki motivasi ini ketika berbuat sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, orang-orang yang memiliki motivasi yang pertama ini di dalam benaknya akan timbul kata-kata Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk poin kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, biasanya orang seperti ini dalam benaknya itu akan muncul seperti ini, pertimbangan-pertimbangan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Nah, di poin ketiga ini orang yang memiliki motivasi seperti yang poin ketiga untuk menghargai diri sendiri, mereka akan berkata, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, nanti poinnya di sini Bapak Ibu, di dalam pengembangan budaya positif yang paling penting adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Kita contohkan saja ini Bapak Ibu ya. Misalnya, ketika saya memiliki motivasi yang pertama di sekolah, saya punya kepala sekolah. Jadi tujuan misalnya saya datang tepat waktu karena ini saya takut ditegur oleh Pak Kepala Sekolah. Maka dari itu saya rajin masuk karena saya ini takut ditegur atau mendapat hukuman. Nah, kemudian kalau yang kedua, ini hampir sama dengan yang di atas Bapak Ibu. Saya datang ke sekolah karena pernah saya dipuji misalnya sama Bapak Kepala Sekolah. Bagus sekali, rajin sekali. Jadinya besoknya saya terus datang ke sekolah tepat waktu. Namun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata ketika Bapak Kepala Sekolah misalnya mengumumkan lebih awal, dia bilang, besok Bapak Ibu Guru saya tidak masuk. Nah, saya pun juga berpikir, nah ini kesempatan ini, saya juga tidak masuk besok. Itu salah satunya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita memiliki motivasi yang di poin ketiga ini yang diharapkan Bapak dan Ibu Guru ya, di mana ketika saya masuk pagi-pagi bukan karena saya ingin mendapat pujian, bukan karena saya menghindari teguran, tetapi saya berkewajiban di sini sebagai seorang guru untuk memberikan contoh kepada anak-anak. Kemudian saya juga memiliki kewajiban untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan yang
pertama dengan yang kedua. Nah, jadi hal yang saya sampaikan tadi hanyalah contoh Bapak Ibu. Nah, supaya lebih memudahkan ini. Apa yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik, apa yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik, ya, internal, eksternal, ekstrinsik, intrinsik. Nah itu, jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang benar-benar muncul dalam dirinya sendiri, bukan karena ada takut dia kena hukuman, bukan karena dia mau mendapat penghargaan, tapi memang benar-benar karena untuk kepentingan bermanfaat bagi dirinya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini poin yang ketiga Bapak Ibu yang tadi ya. Nah, dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah hal yang seyogyanya kita tumbuhkan pada murid-murid daripada motivasi hukuman dan penghargaan. Jadi nanti penerapannya seperti itu Bapak. Dalam mendisiplinkan murid, kita tentunya akan menumbuhkan disiplin yang benar-benar, motivasi yang benar-benar tumbuh dari dalam dirinya, bukan karena dorongan takut mereka mendapat hukuman atau penghargaan. Nah kemudian lanjut, motivasi hukuman dan penghargaan merupakan motivasi yang bersifat eksternal, sedangkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini merupakan motivasi yang bersifat internal. Nah, motivasi internal inilah yang akan membuat seseorang atau murid memiliki disiplin positif sebagai unsur utama terbentuknya budaya positif, Bapak dan Ibu. Menuntun murid untuk senantiasa menemukan nilai-nilai kebajikan universal dalam setiap perilakunya akan mendorong murid memiliki kesadaran diri untuk lebih menghargai dirinya, sehingga akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah ini Bapak Ibu, ketika kita mendisiplinkan murid, biasanya kita tidak terlepas dari ini, ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi coba Bapak Ibu bedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah kita baca coba Bapak Ibu bersama-sama. Kalau poin yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Nah karena murid tersebut misalnya terlambat ke sekolah, apakah termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya? Ya hukuman, karena ini ada mereka harus mencatat 100 kali. Nah tujuan kita positif, seperti tadi kita maunya kalau dia mendapatkan hukuman seperti ini, dengan harapan dia itu akan sadar, dia juga dapat manfaat seperti itu. Berarti hukuman ya. Kemudian yang kedua, nah yang ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Berarti di situ ada hukuman, ada kesadaran untuk mengembalikan. Nah kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya artinya ini melanggar. Masa anak sepatu selam, ya putih. Itu yang dimaksud ya. Jadi ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Nah ternyata Bapak dan Ibu benar semua menjawabnya. Ada hukuman, yang kedua juga hukuman, ketiga hukuman, keempat dan kelima konsekuensi, dan yang terakhir itu hukuman. Nah Bapak Ibu, jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini biasanya kita gunakan
dalam mendisiplinkan murid di sekolah. Jadi ada beberapa perbedaan Bapak Ibu. Hukuman itu sifat atau dampaknya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena sifat dari hukuman itu biasanya mendadak tanpa terencana ini Bapak Ibu. Misalnya Senin ada yang melanggar, dari kemarin kita tidak ada memang berencana karena menemukan murid melanggar. Nah, makanya sifatnya itu mendadak. Biasanya hukuman itu kita kenal seperti yang saya bilang tadi, agak menyakitkan Bapak Ibu. Nah, kalau ada konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ini memang harus terjadi karena dia sudah tahu kalau kita misalnya menumpahkan gelas yang berisi air, jadi konsekuensinya ya kita harus mengepel seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut, ini membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau kita menghukum biasanya ini yang terjadi Bapak Ibu. Kalau dikonsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini jangka waktunya tidak panjang karena pada konsekuensi ini anak-anak sudah istilahnya menebus kesalahannya. Anak membenci kedisiplinan itu pada hukuman. Kalau pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Karena tadi ketika dia menumpahkan air dalam gelas misalnya sudah memiliki kesadaran untuk bagaimana caranya bertanggung jawab. Sifat pada hukuman itu sifatnya adalah memaksa atau paksaan. Tetapi pada konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Biasanya kalau orang yang kita hukum ini tanpa kita sadari di rumahnya dia berpikir bengong gitu. Kemudian dia berpikir rasanya benar-benar kesal. Nah seperti itu misalnya kalau yang di sini ya, pengertian dari kata-kata ini kalau saya artikan. Kemudian pada konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah konsep diri yang buruk pada hukuman, kemudian konsep pada konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan biasanya ini. Kalau kita melanggar, kita takut dimarahi, ungkap artinya kita sembunyikan kesalahannya. Tapi pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Kemudian pada konsekuensi itu kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, kemudian ada diasingkan untuk sementara sifatnya ini. Nah, yang terakhir di sini tambahannya nanti Bapak Ibu ada restitusi. Nah, ini dia Bapak Ibu, restitusi. Jadi ini yang merupakan poin penting dari penerapan budaya positif, di mana nanti dalam kurikulum Merdeka utamanya Bapak Ibu, cara-cara kita mendisiplinkan anak itu akan menuju ke arah sini. Nah, restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sikap disiplin yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi nanti ini akan banyak kita lakukan di dalam kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu. Salah satu hal yang baru dalam penerapan disiplin. Saya lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, adapun ciri-ciri dari restitusi, yang pertama itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, nanti lebih jauh Bapak Ibu, kita juga akan sedikit bahas tentang penerapan restitusi ini.
Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, kalau misalnya ini yang tadi nih ya, identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kalau hukuman itu konotasinya dia negatif. Karena apa? Seperti yang kita bahas tadi, ini ada kita memaksa, ada menyebabkan rasa sakit dalam jangka lama. Kemudian kalau konsekuensi itu sendiri, ya termasuk ke identitas sukses, namun sifatnya itu netral. Nah, sedangkan ini yang paling penting Bapak Ibu, restitusi itu konotasinya sudah pastinya positif. Nah, ada beberapa perbedaan, saya mungkin tidak akan bahas secara detail. Kita ambil satu contoh saja yang di atas. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu pada hukuman. Kalau pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, jadi ini kata menyakitkannya tidak ada. Karena apa? Konsekuensi itu dibuat biasanya diketahui oleh murid. Kalau hukuman ini sifatnya mendadak, tanpa direncanakan. Nah, solusi pada restitusi ini Bapak Ibu, restitusi merupakan pilihan. Jadi di sini sebagai seorang guru kita tidak menyalahkan anak, tetapi kita mencari alasan apa yang dia lakukan ketika dia berbuat seperti itu. Nah, kemudian langkah apa yang mau dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti dengan cara restitusi ini tentunya tidak akan ada rasa takut dari murid untuk bebas berekspresi, karena yang namanya belajar itu mengulangi kesalahan, kemudian belajar lagi, itu hal yang wajar. Tapi kita sebagai Bapak dan Ibu guru tentunya mendampingi anak-anak tersebut dalam mengembangkan potensi dari murid tersebut. Nah, kita masuk ke poin ketiga Bapak Ibu. Mungkin ini sudah pernah Bapak Ibu dengar, tetapi belum tahu secara pasti ya. Jadi keyakinan kelas ini adalah salah satu nanti yang digunakan patokan ya, yang digunakan patokan ketika anak-anak bertingkah laku di sekolah. Dalam keyakinan kelas ini akan dibuat bersama murid, kemudian nilai-nilai kebajikan universalnya itu diketahui bersama oleh murid. Nah, biasanya keyakinan kelas ini akan dibuat di awal tahun ajaran baru. Jadi tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini nanti erat kaitannya dengan penerapan restitusi Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, biasanya kita ada peraturan. Nah, sekarang kok ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita coba pahami di sini Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa ada peraturan seperti itu? Menjaga keselamatan. Nah, ini benar-benar sekali ya. Jadi nilainya adalah menjaga keselamatan. Ya. Kemudian, nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ini ketika pandemi ini kita benar-benar merasakan ini. Kira-kira kenapa? Demi kesehatan ya. Kemudian ini yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Yang tadi karena takut mendapat teguran, atau karena ingin dikasih acungan jempol, atau mungkin karena niat kita sendiri merupakan kewajiban kita? Oh, kewajiban kita ya. Jadi itu nilainya ya. Nah, Bapak dan Ibu guru, kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Jadi di sini nanti kita akan belajar banyak tentang nilai-nilai yang memang benar-benar tumbuh dari dalam diri. Ya, jadi untuk membangkitkan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri anak-anak, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Tentunya
lebih mengarahkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan-aturan yang kadang-kadang aturan tersebut hanya tertulis saja, Bapak Ibu ya, tertulis saja, bahkan bisa jadi kita lupa dengan aturan tersebut. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak bisa dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan positif sekolah serta pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai contoh nyata, ini yang tadi Bapak Ibu ya, ini jika kita menggunakan helm saat berkendaraan, maka menggunakan helm harus didorong oleh kesadaran akan nilai keselamatan dan menghargai diri sendiri, bukan didorong oleh karena takut ditilang atau misalnya ingin dipuji, tertib berlalu lintas. Bukan itu ya, tapi yang kita ingin tumbuhkan nilai tersebut karena kita untuk menjaga keselamatan, makanya kita pakai helm seperti itu. Di sekolah pun juga sama Bapak Ibu, murid-murid dia berdisiplin bukan karena dia takut dihukum atau karena bukan dia ingin mendapat penghargaan, tetapi karena dia sadar dia ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, ini perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Apa sih perbedaannya? Nah, kenapa di kurikulum Merdeka itu ada keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau peraturan itu contohnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di dalam keyakinan kelas nilai dari ini biasanya peraturan Bapak Ibu. Apa nilai dari selalu mengembalikan buku ke tempatnya? Nilainya adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di dalam keyakinan kelas, nilai yang muncul di situ adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan universalnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian yang ini dilarang melakukan kekerasan, itu biasanya pada peraturan. Nah, kalau anak biasanya dia berpatokan pada peraturan ini, motivasi yang tumbuh itu adalah motivasi ekstrinsik. Tetapi ketika dia ingat dengan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati di kelas maupun di sekolah, nanti motivasi untuk dia berbuat sesuatu adalah motivasi yang benar-benar timbul dari dalam dirinya Bapak Ibu. Nah, jadi tujuan kita ini sebenarnya menumbuhkan motivasi intrinsik atau internal atau motivasi yang benar-benar dari dalam dirinya. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas anak kelas 5 ini sebenarnya merupakan satu tugas kemarin. Jadi saya mencoba untuk membuat bersama anak-anak keyakinan kelas ini. Bahkan ketika libur saya coba untuk mengundang anak-anak untuk masuk. Kita berdiskusi banyak tentang keyakinan kelas ini Bapak Ibu, sehingga terbentuklah sebuah keyakinan kelas seperti ini. Nah, nanti dari nilai-nilai keyakinan kelas ini tentunya akan menjadi patokan anak untuk berbuat di lingkungan sekolah. Nah, apabila dia melanggar, dia akan diingatkan ke sini. Ya, tidak kita hukum dia. Kemudian selalu kaitannya ke sini, karena kesepakatan ini adalah kesepakatan yang sudah kita yakini bersama, Bapak Ibu ya. Ketika kita membuat kesepakatan ini, kita melibatkan benar-benar anak-anak. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kamu mau munculkan di kelas ini? Nah, kita kasih gambaran kalau misalnya buang sampah sembarangan itu tidak bagus. Jadi nanti ada di sini Bapak Ibu ya, membuang sampah pada tempatnya. Jika terlambat merupakan sesuatu yang kurang baik, jadi kita munculkan nanti nilai kebajikannya adalah datang tepat waktu. Ini merupakan tanggung jawab yang tadi. Nah, jadi kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya kita sampai ke 4 Bapak Ibu. Ini sebentar lagi sudah mau selesai ya. Jadi kebutuhan dasar manusia. Di sini kita perlu memahami kebutuhan dasar manusia, sebab semua orang memiliki tujuan. Kalau seumpama kita salah dalam menganalisa kesalahan murid, bisa jadi kita salah juga menerapkan kedisiplinan Bapak Ibu. Jadi
Kira-kira apa kebutuhan dasar manusia? Nah, ternyata ini Bapak Ibu ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika dia berbuat salah, mungkin saja Bapak Ibu di antara kelima ini yang belum terpenuhi dan dia mau mencoba untuk memenuhinya. Maka dari itu penting kita untuk mengetahui kebutuhan dasar apa kira-kira yang masih kurang, kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, ketika kita tahu kebutuhan dasar yang dia butuhkan, kita akan mudah memberikan solusi. Jadi tentunya akan jauh dari hukuman dan yang menyakitkan. Nah, jadi kita coba lihat Bapak Ibu, pada poin pertama yang merupakan kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti misalnya kesehatan, rumah, makan, seks, dan perasaan aman. Ini adalah kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Kebutuhan untuk diterima seperti hubungan akan koneksi sosial, menjadi bagian dari satu kelompok, dan keinginan untuk terhubung dengan orang lain, misalnya teman, keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Nah, pada kebutuhan yang ketiga ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi semua orang pasti dia butuh kebebasan. Namun bebas yang seperti apa? Jadi ini Bapak Ibu ya, kebutuhan akan pilihan seperti butuh akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan serta mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi setiap orang pasti memiliki kelima kebutuhan dasar ini. Lanjut yang keempat Bapak Ibu, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Nah, di sini kebutuhan akan kesenangan, misalnya bermain, tertawa, dan menikmati apa yang dilakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kekuatan atau power. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, kemudian menjadi terampil, diakui atas prestasinya, dan didengarkan. Nah, jadi inilah kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu tadi sempat disebutkan setiap tindakan pasti memiliki tujuan. Jadi tujuan kita nanti Bapak Ibu memahami 5 kebutuhan dasar, dengan harapan kita akan menemukan solusi apa yang dapat kita berikan pada anak tersebut. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, materinya sudah akan selesai. Jadi 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru, diantaranya ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nanti dalam kurikulum Merdeka kita diarahkan ke sini Bapak Ibu. Di antara 2 ini ada sebagai pemantau dan ada sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan kita ambil siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, biasanya ini yang akan terjadi. Bapak Ibu mungkin akan mengatakan patuhi aturan lalu berdiri di depan barisan. Itu kalau kita berposisi sebagai penghukum. Nah, kalau yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini biasanya seorang guru nadanya itu akan lebih rendah. Misalnya ketika ada anak yang melanggar atribut saat upacara bendera, jika kita memposisikan diri di sini Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah, kita akan berkata, nah berapa kali sih Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, ini kan murid dia berpikir, kecewa sama guru ini. Dia merasa bersalah Bapak Ibu ya. Jadi nah ini posisi sebagai teman. Jadi biasanya guru itu dekat dengan siswa. Namun ada dampaknya juga Bapak Ibu ternyata ya. Biasanya jika kita memposisikan diri sebagai ini teman, kita akan berkata seperti ini Bapak Ibu. Ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak kenapa kamu salah. Ya. Cobalah berusaha demi Bapak. Nah, itu berarti posisi kita itu ada di sini Bapak Ibu. Efeknya kadang-kadang kalau kita berada di posisi teman itu, kadang-kadang bisa murid itu melonjak, bisa jadi Bapak Ibu. Kalau kita kasih kelonggaran dia, biasanya dia agak melonjak sedikit.
Nah, kemudian ini kalau kita berposisi sebagai pemantau, jadi ketika ada orang yang berbuat salah atau murid yang berbuat salah, ya misalnya kamu sudah melanggar, apa kamu tahu konsekuensinya. Jadi kita bertanya balik, kalau dia misalnya memecahkan kaca, konsekuensinya yang sudah dia ketahui dia harus mengganti. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, yang menjadi poin dari budaya positif dan disiplin positif adalah di poin manajer. Jadi jika kita memposisikan diri di posisi manajer, kita akan berkata, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi di sini tidak akan membuat murid itu sudah misalnya takut, kita buat takut lagi dengan hukuman, tidak. Di sini kita akan mengembalikan dulu, menetralkan dulu posisinya, baru nanti kita cari tahu apa penyebabnya. Nanti juga kita akan bahas sedikit Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjut dulu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi ini merupakan materi terakhir. Jadi sebentar lagi juga kita akan selesai Bapak Ibu. Namun perlu kita perhatikan ya, tadi ada kata restitusi. Jadi penerapannya nanti di sekolah ada yang disebut sebagai segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, pada segitiga restitusi tentunya di sisi bawah ini ada menstabilkan identitas ya. Jika ada murid yang berbuat salah, kita akan panggil dia. Misalnya kita akan berkata, Bapak tidak tertarik dengan apa kesalahan kamu, namun Bapak lebih tertarik untuk mengetahui apa alasan kamu berbuat salah. Seperti itu ya. Jadi, nah di posisi yang kedua ini ada validasi tindakan. Validasi tindakan ini kita mencari alasannya kenapa dia berbuat salah. Nah seperti itu. Kemudian yang di posisi ketiga ini kita menanyakan keyakinan. Sebab di awal kan kita sudah membentuk keyakinan kelas tadi. Nah kamu sudah melanggar, jadi kamu masih ingat apa keyakinan yang kamu yakini. Kalau misalnya kamu memukul orang, kamu harus berbuat apa? Oh saya salah Pak, saya melanggar. Nah seperti itu. Artinya nanti kita akan mengarahkan untuk dia menemukan solusi. Jadi lanjut dulu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu lagi sedikit. Jadi yang dimaksud dengan menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya kalau yang kita ketahui, kalau ada murid yang berkelahi atau berbuat salah, di dalam pikirannya dia takut bahwa saya tuh akan dihukum, jangan-jangan nanti saya dimarahi. Nah di dalam menstabilkan identitas itu kita akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya, kemudian Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Nah terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah kemudian lanjut. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Jadi tujuan dari ini adalah menetralisir. Nah kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah di segitiga restitusi itu ada validasi kebutuhan. Nah jadi membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia ini yang tadi memiliki tujuan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang, rasa dihormati, penguasaan dan kebebasan atau kesenangan. Nah jadi pada poin validasi tindakan kita sebagai guru nanti akan berkata seperti ini Bapak Ibu. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kata yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Nah terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah kemudian ada juga maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapat
yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik? Nah, itu yang terjadi di validasi tindakan. Nah, ini poin terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi tujuannya anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya di sini kita sebagai guru nanti akan bertanya kelanjutan dari yang tadi ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Kemudian kita lanjut, apa yang kamu rasakan? Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Penerapan mendisiplinkan murid ke depan nanti ada keyakinan kelas, kemudian ada juga restitusi. Tentunya di dalam kurikulum Merdeka yang perlu Bapak Ibu pahami adalah hal ini. Jadi ini merupakan sesuatu yang baru. Ya, saya pun juga baru mempelajari materi ini ketika saya belajar di guru penggerak. Nah, jadi Bapak Ibu, ini juga merupakan rangkaian dari yang tadi. Jadi saya harus memutarkan video contoh penerapan segitiga restitusi bersama anak-anak. Jadi video ini Bapak Ibu dibuat bekerja sama dengan anak. Artinya hanya contoh ya yang merupakan skenario. Jadi memang tuntutan tugasnya adalah kita mengajak anak untuk membuat skenario penerapan segitiga restitusi. Jadi sambil santai Bapak Ibu kita lihat videonya, karena ini akhir Bapak Ibu, nanti habis ini udah selesai ya. Jadi sabar dulu Bapak Ibu, kita lihat videonya. Suaranya kecil. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, tadi merupakan video contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah yang saya lakukan bersama anak-anak. Nah, namun
Sebelum kegiatan ini kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya berikan waktu. Ada Bapak Ibu? Jadi jika tidak ada, kita lanjutkan ke kesimpulan Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Nah, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajar. Kemudian, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, kemudian membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah, yang perlu diingat Bapak dan Ibu, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi dari murid tersebut. Nah, jadi itu Bapak Ibu, materinya sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan diseminasi dari penyebaran pengalaman budaya positif ini. Apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi, akhir kata saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.